Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa li jami'i hajjatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma 'allama. Wassalatu wassalamu 'ala khairil anam wa sayyidil ihsan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini bisa kembali meneruskan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni mengabdi kepadanya dengan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh. Dan alhamdulillah kita teruskan dengan kajian fikih atau mudah-mudahan ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita syukur ini kita selalu mendapat limpahan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin diberi kekokohan iman kita oleh Allah. Kita diberi ketetapan Islam kita oleh Allah. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka kita niatkan kita ngaji ini untuk thalabul ilmi, untuk menambah wawasan agama kita, dan kita gunakan itu semuanya bukan untuk berdebat, bukan untuk pandai dalam bersilat lidah, akan tetapi kita gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada tanggal 5 Safar ini tahun 1443 Hijriah dengan bacaan doa senandung Al-Quran adalah apa yang kita dapatkan dari ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang merawat jenazah yang mungkin kemarin saya baca sampai selesai, tapi perlu penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana dan apa yang kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada jenazah. Saya ulang sedikit, kemarin ketika jenazah sudah siap, sudah disolatkan, kemudian sudah dibawa ke kubur, wa yusattahu al-qabr,
kuburan itu dibuat meninggi sedikit, satoko itu lan munduk gitu. Opo alqabu kuburan. Jadi kuburan itu dibuat agak naik ke atas itu jangan lebih dari sejengkal gitu. Itu untuk apa? Untuk menyamakan ya, untuk menyamakan tanah itu nanti ketika sudah menjadi tanah kering. Kenapa dibuat lebih? Karena lek wong Jawa ngarani telisik kayu itu semakin lama semakin nggak kuat itu bisa jebol. Makanya orang-orang biasanya lu kuburannya ambles. Itu bukan berarti mayit elek. Kuburannya ambles itu bukan berarti itu. Makanya jenengan jangan marah kalau ada keluarganya meninggal kemudian kubure mantut duruk kok sampai diide-ide. Sampai diide-ide biar agak padat. Biar agak padat. Lah nek sing bagian ide-ide niku biasa kayak gitu kan gali. Bisa ngukur. Kita yang takziah enggak usah ikut ngide-ngide niku. Biasa keluarganya muring-muring. Oh, wong tuaku diide-ide bukan begitu. Itu agar kuat gitu. Tanah itu agak padat gitu. Wala yubna alaihi. Lan ora dibangun alaihi ngatasi kubur. Walau yujassasu lan ora kena dilepoh. Gitu, ora kena dilepoh. Jadi begitu sudah itu enggak usah dibikin indah, enggak usah dibikin bagus. Kenapa? Bahkan kain kafannya saja orang yang meninggal itu tidak boleh bagus. Gaya sutra ya gak oleh. Pakai kain kafan biasa. Gitu. Kain kafan biasa. Kalau memang orangnya bagus, orang itu akan senang di sana walaupun dengan kain kafan biasa. Nyata. Tidak usah dilepoh. Makanya sekarang sudah bagus. Untuk di mana-mana di sini di makam Medokan sini sudah bagus gitu. Nah, hanya ada perawatan di sana. Boleh. Itu kemarin ada jamaah yang tanya, Ustaz, itu suami saya meninggal, apakah boleh itu dibangun? Dibangunnya kalau sekedar dengan tanah kemudian ditanami rumput tidak masalah. Ditanami rumput tidak masalah dan jangan terlalu tinggi. Ya sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena akan mengganggu yang lain. Kan enten kuburan yang dibangun nang sing mboten. Ngaten nggih lek koyo nduk batu ana sekeroto kabeh padha ngoten. Itu. Ada dasarnya, ada hadisnya, ada seperti itu kecuali kuburan Rasulullah. Itu. Yang dulu pernah disampaikan itu sakit erine wong Yahudi itu sampai mau curi jasad Rasulullah gitu. Sampai mau mencuri jasad Rasulullah kemudian sekitar makam Rasulullah itu dicol sekitar kedalaman 10 meter itu dicol dalam. Kalau jangan ada buku tentang Makkah atau Madinah itu ada buku itu jangan bisa lihat di sana. Itu untuk apa? Untuk mengamankan jasad Rasulullah. Karena pernah saya ceritakan sampai tertangkap di buru. Karena apa? Karena ada orang yang menggali buat terowongan untuk menuju ke makam Rasulullah, untuk mencuri jasad Rasulullah. Ada. Wala baksa lan orang apa-apa dan tidak masalah bil bukai kelawan nangis alal mayit yang atase mayit. Tidak masalah, nangis mayit tidak masalah. Yang tidak boleh adalah min ghairi nau'in, saking ora bengok-bengok. Nangis biasa, netes air mata. Itu enggak masalah. Hadisnya kemarin juga sudah baca. Wala syaqqa hasjaibin, lan ora kelawan nyuwek niki. Jaibin itu baju kerah
Dijelaskan jaib itu adalah lubang antara ini untuk tempat leher ini. Pada orang yang nangisnya banget itu sampai jerit-jerit, kemudian sampai dirobek-robek. Nah, itu yang dosa. Bahkan ada hadisnya yang melarang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atta an-naihah, wong sing jerit-jerit utawa bengok-bengok gitu. Ini disebutkan naihah itu perempuan. Wadon sing sambat-sambat idza lam tatub, nalika ora tobat qabla mauti, sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia dibangunkan, wa alaiha sir balun min qatron, dia nanti dibangunkan dengan pakai baju dari kulit pohon gitu. Kemudian wadarun min jarbe gitu. Pakaiannya nanti itu diberi pakaian saking sekedup. Jadi untuk yang biasanya dipakai unta itu bahaya. Oleh karena itu dilarang, haram kalau sampai menjerit gitu. Nah, dasarnya lengkap di sini, ada hadisnya. Ini an-nau'u wan niyahah kullu fi'lin aw qaulin yatadammanu idharul jaza. Sing diarani bengok-bengok gitu adalah setiap sesuatu perbuatan atau perkataan yang mengandung atau melahirkan penyesalan terhadap kematian. Itu tidak boleh, yang melewati batas. Masalah boleh nangis itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad baka ala waladihi Ibrahim qabla mautihi. Rasulullah sebelum Ibrahim meninggal itu Rasulullah sudah nangis. Lima ro'ahu ya judu binafsi, karena melihat bagusnya anaknya yaitu Ibrahim itu. Waqala, dan Nabi berkata, innal ayna, sesungguhnya mata iku tadma'u, iso metuluwe. Mata ini bisa mengalirkan air mata. Wal qalbu yahzunu, hati itu bisa susah. Wala naqulu, dan aku tidak mengucapkan illa ma yardha, kecuali apa yang membuat Tuhan ridho. Jadi yang diucapkan tetap sesuatu yang terkontrol, yang membuat Allah itu ridho gitu. Wa inna bi firaqika, sesungguhnya kami Ibrahim, kata Nabi Muhammad, bi firaqika, dengan berpisah denganmu ya Ibrahim, la mahzunun, termasuk orang-orang yang sudah, orang yang sedih. Jadi itu namanya wajar. Lek ditinggal mati wong api, kata Nabi Muhammad itu namanya Ibrahim, jadi susah, sedih, itu wajar. Ini satu hal yang biasa terjadi. Lek tinggal mati wong kok seneng, nah itu perlu diragukan. Sing diragukan itu sapa? Sing diragukan itu sing mati ku wong ndablek utawa sing urip sing ndablek. Sing urip alhamdulillah umpamane warisanku akeh, lha iku sing nemen niku. Utawa sing mati sing akeh. Gitu. Makanya ini syair itu yang pernah saya sampaikan itu, jadilah orang ketika kau menangis, ketika kau lahir, orang di sekelilingmu tersenyum, tertawa sementara kau menangis. Dan jadilah orang yang sukses bagaimana ketika kau meninggal nanti, kau tertawa, kau tersenyum sementara seorang di sekitarmu menangis. Itu tandanya wong sukses. Jadi orang sukses adalah ketika dia meninggal nanti dia dalam keadaan tersenyum, bertemu Tuhannya. Lan enten Imam
sinten niku Imam Sakandari. Niku ketika dia nazar, santri ini nangis, dulure nangis. Dia begitu sadar dari nazarnya itu sebelum dia meninggal. Tahu seorang sekitarnya menangis, dia marah. Lapa waktu nangis itu. Saya ini cara bahasa Indonesia, saya ini orang yang sudah lama, sudah rindu, ingin ketemu dengan kekasih saya. Sopo sih gak seneng kate ketemu kekasih. Lah kok awakmu tambah nangis gitu. Lah kok awakmu tambah nangis? Ayo kalian nangis. Itu karena memang orang sudah waliullah, sudah kekasih Allah, sudah terbuka gitu, sehingga dia merasa senang karena mau ketemu dengan Allah. Nah, makanya adabnya kita itu adalah tidak boleh mengharap kematian itu agar kita bisa menambah ibadah kepada Allah. Tapi ketika kematian datang, jangan sampai menyesal karena kita akan bertemu dengan kekasih kita. Terus akan ini wa yu'azza ahluhu ila salasati ayamin min dafnihi, dan ditakziahi, dikunjungi dan jenengan ditaknis, dihibur sapa ahluhu keluargane mayit ila salasati ayamin sampai 3 hari min dafnihi dari pemakamannya. Jadi batasan untuk takziah itu adalah 3 hari. Apabila yang meninggal itu ada di situ dan yang ditinggal ada di situ, karena kadang-kadang ada yang meninggal tidak di rumah, sehingga begitu 3 hari orang yang keluarganya itu baru datang. Nah, itu boleh lebih dari 3 hari. Wala yudfanu lan ora dikubur sapa isnani wong loro fi qabrin ing dalem kuburan siji illa li hajatin kejaba ana hajat. Tidak boleh dimasukkan dalam satu liang 2 orang mayit kecuali karena ada hajat. Itu terjadi ketika perang Uhud. Perang Uhud itu Rasulullah banyak mengubur para sahabatnya yang meninggal itu dalam satu liang menjadi 2 atau 3 orang. Jadi tidak boleh, apalagi beda jenis, lanang dan wedok, umpamanya dijadikan satu, itu tidak boleh kecuali ada hajat. Hajat itu apa? Umpamanya tidak ada tanah lagi, kemudian banjir, susah menggali tempat untuk kuburan itu boleh. Ini semua ada dasarnya. Ini yang kedua tadi dasarnya diriwayatkan oleh Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u rajulain min qatli Uhud. Rasulullah SAW mengumpulkan 2 orang laki-laki, yaitu man orang qatla yang terbunuh sapa man Uhudin di perang Uhud. Kalau ada hajatnya, ada masalah, ada udzur, baru boleh dijadikan satu yang lain. Itu bahasanya. Ternyata ada permasalahan-permasalahan yang banyak pada masalah jenazah. Ini kemarin sempat saya tulis. Ada pertanyaan atau masalah fihi, masalah di sana ada beberapa masalah. 1, saya baca terjemahnya saja. Bagaimana kalau merawat jenazah yang tidak pernah sholat? Bagaimana merawat jenazah yang tidak pernah sholat? Gak tahu ngerti wong iku sembahyang apa enggak. Tapi kita tahu dia itu muslim. Gitu. Bagaimana di dalam kitab Bajir Al-Khatib juz 4 di sana disebutkan anak kecil itu juga enggak sholat. Anak kecil kan belum wajib sholat. Atau orang yang tidak pernah kita ketahui sholatnya, itu wajib kita merawat jenazahnya. Wajib kita merawat jenazahnya.
asal dia mengaku bahwa dia muslim dan tidak mengingkari kewajiban. Sembahyang wajib, kamu sembahyang enggak umpamanya. Masih mengaku kalau sholat itu wajib, maka wajib dirawat. Itu. Maksudnya wajib dirawat ya dimandikan secara islami, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dia orang yang Islam. Masalah dia tidak sholat dan dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib, dia itu orang Islam yang berdosa. Atau kita tidak usah wong gak tahu budal nang masjid terus jenengan narani wong ora sembahyang. Tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu kalau dia itu tidak sholat. Dan terkadang-kadang yang terlalu ekstrim, mau sembahyang nang masjid apa? Mau jangan. Kenapa? Karena belum tentu sholat kita lebih baik dari dia. Jadi tetap kita rawat. Kita lanjut. Ini di sini saya baca artinya. Seorang anak kecil lelaki ataupun perempuan atau pula khunsa itu wong banji, dihukum sebagai orang Islam jika sudah terdapat 3 sebab. Yang pertama, salah satu dari kedua orang tuanya telah Islam. Ada 3 sebab. Salah satunya adalah orang tuanya Islam. Wong tuanya Islam. Kita tidak tahu KTP ini, belum KTP. Berarti dia memang Islam dan dia tidak pernah kelihatan sampaikan aku Islam, dia tak pernah begitu. Bagaimana? Ya dirawat saja. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ada permasalahan. Ini bagaimana mengumpulkan jenazah muslim dan non muslim dalam satu area. Niki yang kuburan lama saya masih melihat itu tidak diperbolehkan mengubur jenazah orang non muslim di area makam muslim, atau sebaliknya orang non muslim dikubur di muslim atau muslim dikubur di area orang non muslim. Tidak boleh. Makanya makam sekarang itu ditulisi makam Islam. Itu tujuannya apa? Biar non muslim tidak dikubur di sana. Kalau kita lewat kuburan, saya kalau lewat kuburan pokoknya kuburan Cina itu kan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Paling tidak seperti itu anjurannya Rasulullah. Gitu. Dan di sana tidak dibedakan antara muslim dan tidak muslim. Gitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena nggak tahu, kadang-kadang ditambahi assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita dilarang mendoakan orang non muslim. Itu masalahnya. Kita dilarang mendoakan orang non muslim. Bagaimana kalau takziah? Lek melayat gitu. Ya napa? Bukan mendoakan orang yang meninggal. Muga-muga sama diparingi sabar. Kalau yang meninggal itu non muslim, itu kita doakan yang hidup. Muga-muga sama diberi sabar, diberi tabah, seperti itu. Ya, gitu. Jadi jangan mendoakan mudah-mudahan dia masuk surga. Enggak usah non muslim. Dilarang kita mendoakan. Itulah kenapa sampai jenazahnya saja tidak boleh dicampur di dalam satu area. Gitu. Saya mendapatkan di daerah Balongwono, Mojokerto, itu dibedakannya itu hanya dengan pagar gitu ya. Yang ini untuk non muslim, yang ini untuk muslim. Kalau bisa tidak, di dalam kitab ini disebutkan bahwa kalau bisa dipisah dan agak jauh, biar jelas mana yang kuburan muslim dan non muslim. Ya tenawan, ya agak cepat.
Yang ketiga, bagaimana peringatan wafatnya ulama? Apakah termasuk nutbah? Nutbah itu adalah menyesal atau meratapi kepergian mayat. Itu namanya nutbah. Kalau untuk memperingati itu, Rasulullah memperingati Siti Khadijah. Itu setiap tahun Rasulullah dan sahabatnya untuk membacakan manaqib. Manaqib itu sejarah, biar menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana tidak dibacakan, bagaimana tidak harus tahu mereka, bagaimana pengorbanan Siti Khadijah yang asalnya ketika mau menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah termasuk miliarder di Makkah. Tapi begitu meninggal, Siti Khadijah termasuk orang yang miskin. Kenapa? Karena semua hartanya digunakan untuk keperluan jihad. Itu kenapa Rasulullah menyampaikan para sahabat membacakan sejarah, membacakan manaqibnya istrinya yaitu Khadijah. Yaitu setiap tahun itu membacakan sejarahnya Khadijah dulu bagaimana Rasulullah ketika berkhalwat di gua Hira. Itu Khadijah itu memberi jaminan kepada Rasulullah setiap itu mulai usia 35 sampai sekitar 40. Jadi hampir 5 tahun Rasulullah itu semakin bingung memikirkan umatnya. Kemudian Rasulullah uzlah, Rasulullah menyendiri di Gua Hira untuk mendekatkan diri pada Allah sampai kemudian diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Itu adalah dasarnya. Boleh, tapi untuk membacakan sejarahnya, karena itu bukan nutbah, bukan meratapi. Orang tua kita mau mengkholi orang, bacakan manaqib di sana, bacakan sejarah orang tua kita kepada anak cucunya. Gitu. Orang tua kita ini adalah orang yang begini, orang yang senang berbuat baik, orang yang babat desa ini umpamanya seperti itu. Itu disebutkan di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Di sana disebutkan bahwa ini bagaimana, apakah melaksanakan peringatan wafat ulama itu termasuk nutbah, peringatan wafat itu atau yang biasa kita sebut haul gitu. Haul tidak termasuk nutbah atau meratapi kepergian mayat gitu. Sebab nutbah yang dilarang adalah meratapi dengan tangisan yang menunjukkan ketidakrelaan dengan takdir Allah. Sementara peringatan haul itu dilaksanakan adalah untuk mendoakan orang yang meninggal dan mengajak anak cucunya mengingat jasa dari orang yang meninggal. Biasanya wong tuane di haul. Lanjutkan. Permasalahan lain. Ini yang tadi disebutkan. Satu liang dibuat 2 jenazah, gitu, atau lebih. Bolehkah? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kecuali ada masalah. Gitu. Kecuali ada darurat. Yang kelima, bagaimana menghias kuburan? Hukumnya makruh. Di sini disebutkan menghias kuburan hukumnya makruh. Tidak usah sampai membuat payon kuburan kemudian dihias, makruh. Kecuali Ka'bah. Ka'bah itu di sini ada pengecualian 2. Ka'bah dan termasuk makam Rasulullah. Ka'bah itu dihias bahkan dengan sutra, tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Ada dasarnya di sana dari kitab. Yang keenam, pahala sedekah untuk mayat. Apakah boleh? Gitu. Pahala sedekah untuk mayat. Ini hadisnya ada yang disampaikan, ditanyakan oleh sahabat perempuan kepada Rasulullah, apakah ibu saya, itu kata sahabat, apakah sedekah yang pahalanya bukan kepadanya bisa sampai? Jawabnya iya.
Jawabnya dari hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Apakah bermanfaat baginya kalau aku bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, ya. Orang itu kemudian, sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkannya atas nama ini. Ini makanya kalau jenengan sedekah, masukkan uang ke kotak amal atau memberi orang lain, jenengan niatkan untuk orang tua saya ya Allah. Itu karena apa? Karena sebagai bakti, dan itu termasuk doa dari anak yang soleh. Jadi doa itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi doa itu termasuk dengan sedekah itu. Sedekah Bismillah untuk orang tua saya ya Allah. Gitu. Bismillah untuk almarhumah istri saya ya Allah. Niat untuk seperti itu. Gitu. Karena itu termasuk doa, sedekah juga doa. Saya lanjut. Mayat yang sulit untuk dibersihkan bagian dalamnya, seperti di dalam kuluk. Ada orang yang meninggal, niku durung dihitam. Ada yang meninggal itu sampai belum dihitam. Gitu. Bagaimana kalau Ibnu Hajar? Jawabannya, cukup ditayamumi dan disolati. Kalau Imam Ramli tidak usah ditayamumi dan tidak usah disolat. Di dalam kulub niku sing disunat niku, itu kan seharusnya bersih. Itu seharusnya bersih. Maka sunat itu ada ulama yang menyebutkan wajib. Karena apa? Karena ada kaidah fikih, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya ikut wajib. Contohnya wudhu. Wudhu ini gak wajib, tapi sholat tidak akan sempurna kecuali dengan wudhu, maka wudhu jadi wajib. Ngerti? Jadi kalau kita masih suci kan gak usah wudhu mau sholat. Habis maghrib mau sholat isya, kalau masih suci ya kan gak usah wudhu. Gitu. Jadi karena kita hadas, maka kita diperintahkan untuk berwudhu. Nah, sesuatu yang wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu ini, maka hukumnya wajib. Itu dalile wong-wong sing ngerokok. Aku lek gak rokok gak iso mikir. Aku rokokan hukumnya wajib. Salib ya dia gak rokok bisa mikir saja. Itu pelesetannya. Tapi itu dasarnya. Apa kaidah fikihnya? Sesuatu tidak akan sempurna kalau tidak dengan sesuatu itu, maka hukumnya wajib. Laki-laki dia tidak akan bisa hidup kecuali dia punya istri, maka dia harus nikah. Gitu. Sing wedok ninggal, saya nggak bisa hidup tanpa pendamping hidup. Dia harus nikah. Apalagi laki-laki nggak ada iddahnya. Laki-laki nggak ada iddahnya. Itu ada teman saya itu istrinya meninggal, itu dimakamkan, langsung dicarikan istri oleh anaknya, dicarikan. Ya, apakah jenengan kersa wanita ini? Gitu. Secara fikih boleh, hanya mungkin secara adat yang nggak boleh seperti yang saya ceritakan dulu, yang ngaji dulu itu. Gitu. Bener. Yang saya manggil itu Mas Mama itu Mas Usman di Kediri. Begitu Bu Umi meninggal, habis makamkan dari makam itu Mas Mama nemu saya, Dek, ayo aku duwe adik kurung nikah, gelem makamnya. Hati saya itu rasanya wong Jawa. Saya jauh, Mas nembe mawon ning Ivan ninggal jenengan ini. Loh, apa gitu. Itu secara syariat boleh. Hanya secara adab atau akhlak gak pantas kan, begitu mungkin seperti itu. Nah, sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib. Nyata.
Bagaimana hukumnya orang yang tadi? Dia kalau sulit untuk dibersihkan, maka jenazah itu tidak usah dimandikan dengan sempurna, atau dimandikan kemudian ditayamumi, karena tayamum itu cukup mewakili untuk mandi besar. Yang dulu saya sampaikan itu, ada orang sakit kanker habis operasi, dia begitu dia sudah waktunya mandi besar gitu, dia masih belum boleh pegang air, belum boleh mandi, maka gantinya mandi adalah dengan tayamum. Tayamumnya ya nopo dipancet anggota tayamum hanya wajah dan tangan, itu tayamum gitu. Begitu pula dengan jenazah yang bermasalah, cukup ditayamum, karena tayamum itu bisa menjadi ganti bagi mandi besar. Makanya kalau ada orang meninggal itu diusahakan kotoran yang ada itu bisa dikeluarkan gitu. Karena rata-rata orang yang meninggal itu sudah hitam, nggak usah adik di tayamumi seperti itu. Makanya orang kalau meninggal itu kan, ini tempat mandi kita sudah direnovasi. Jadi yang asalnya pakai bantalan itu sekarang sudah, saya minta Pak Rahman nggak usah pakai bantal Pak Rahman, biar aja langsung plat itu, ya plat itu kemudian dilubangi yang banyak itu. Biar ketika miring ke kanan, miring ke kiri bagi yang mandikan itu nggak susah. Kalau yang kita sekarang yang dulu pakai bantalan itu, mayitnya dimiring ini, bantalannya bereset, mayitnya melok ngguling. Padahal sing ngedusi wonge gak akeh. Itu kalau gocekan mayitnya ngguling, itu bahayanya. Makanya kita sekarang sudah diperbaiki itu, tempat mandikan itu sudah pakai plat itu, kemudian dilubangi, tapi kurang lubangnya, maka saya minta ditambahi lubangnya. Kemudian agak cekung ke tengah gitu, tapi enggak terlalu, sehingga mudah miring ke kanan, setelah disabun kemudian miring kiri, karena seharusnya 3 kali, jadi terlentang, miring nganan sekali, kemudian miring, itu baru dihitung 1. Karena susah mestinya 3 kali, karena susah. Jenazah yang ada kalau saya mandikan itu ya hanya sekali saja, nggak usah diulang sampai 3 kali itu. Nah sekarang sudah direnovasi, jadi sudah enak lah sudah. Nanti kemarin saya pesan Pak Slamet sama Pak Rahman, gak usah dicoba, gak usah ngarai ngundang wong mati. Kemarin tuh nyaris saya minta kalau ada orang meninggal itu dimandikan di rumah sakit gitu. Kalau ada keluarga yang ikut nungguin tidak masalah, walaupun nggak ikut mandikan nggak apa-apa. Pokoknya rata-rata petugas yang mandikan di rumah sakit itu rata-rata tahu aturannya. Walaupun aturannya mandi bagi mereka pokoknya awake kabeh teles gitu. Kadang-kadang kalau yang kasih itu semprote mbek jros loro. Makanya kalau mandikan jenazah, keluarga yang mandikan saya pesan lebih halus daripada jenengan mengosok tubuh jenengan. Lebih halus. Ojo gosok-gosok kayak jenengan ngosok, jangan. Halus. Lek ngandhuki mawon gak oleh diusrek ngeten buat masal, namun diplek-plekake ngeten. Nah, itu handuk. Kalau pakai handuk seperti itu. Jangan ditarik-tarik begini. Jangan. Dia akan merasa sakit. Ada hadisnya. Makanya agar kita sering banyak ingat itu. Seharusnya seperti itu. Sudah mulai kita. Kalau perlu nanti ensiklopedia kiamat itu dibaca kembali. Kita punya buku itu, ensiklopedia kiamat. Itu menerangkan mulai bagaimana orang mau meninggal sampai dia meninggal, biar kita tahu bagaimana seharusnya yang kita lakukan kepada orang yang meninggal dan persiapan kita untuk meninggal. Itu ada, kita punya bukunya ensiklopedia kiamat. Perlu itu diulang lagi karena sudah lebih dari 10 tahun
Cara generasi ini pun ganti lah, nek dibaleni untuk dibacakan. Bon. Kemudian yang kedelapan, bagaimana mengubur mayat dengan menggunakan peti? Saat ini kira usul, popo mesti kuburi peti. Bagaimana? Hukumnya makruh. Hukum asalnya makruh. Hukum asal. Jadi semua itu ada dalam fikih. Itu tidak harus dihukumi kudu ini lekak ini fikih tidak mengenal seperti itu. Lek kudu ini lekak ini oleh loro kabeh. Nikah. Hukum asalnya nikah itu mubah. Bukan sunnah, bukan. Yang dibaca-baca oleh para penghulu itu alaikum bisunnati an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu sebenarnya bukan sunnah di situ, perilaku Rasulullah. Gitu. Sunnah itu, nikah itu perilaku Rasulullah. Jadi nikah itu hukum asalnya mubah. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Nah, jadi saya begitu sadar itu jangan memaksakan untuk orang nikah. Kalau menganjurkan, meminta, dan kita tahu dia tidak ada masalah, silahkan. Kalau masalah umpamanya yang laki memang benar-benar lelaki, karena ada lelaki yang enggak laki-laki. Bagaimana? Haram dia nikah. Lek enten wong lanang kayak sinten nika Abdurrahman, tapi bukan Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat Nabi itu ada nikah. Kemudian dia impoten. Lah nikahnya dia itu maunya itu seperti dianggap sebagai muhalil. Muhalil niku lek enek wong wedok mari dicerai sing lanang, talaknya talak bain, maka suami itu tidak boleh kembali kepada wanita itu kecuali wanita itu sudah nikah dengan laki-laki lain dan wanita itu sudah merasakan apa namanya, bahasa hadisnya Nabi, yadzuqa usailataha wa tadzuqa usailataha. Wanita itu merasakan madunya laki-laki dan laki-laki itu merasakan madunya perempuan itu. Lah kalau impoten ya nggak bisa merasakan madunya, sehingga Abdurrahman bin Auf nggak bisa, wanita itu tidak bisa kemudian dinikahi oleh laki-laki yang pertama. Itu kisahnya di dalam hadis itu cukup unik gitu. Itu memang dibuat begitu supaya jadi pelajaran bagi manusia, umat Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah nikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu sehat, bisa merasakan enaknya wanita itu merasakan enaknya laki. Setelah itu cerai, baru boleh laki yang pertama nikah dengan wanita tadi. Ngaten. Itu hukumnya nikah. Lah nek enten kanca kok gak nikah, wis tak kandhani kon nikah kok gak gelem ya wis. Mungkin ada masalah. Gitu, mungkin ada masalah. Tapi kalau kita tahu bahwa dia tidak ada masalah dan dia perlu pendampingan, dia sebenarnya sehat, maka kita anjurkan untuk nikah. Kita anjurkan, apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu yang wajib menikahkan itu orang tuanya. Kemarin saya ngaji di tempat manajemennya, tapi Cik Nomo gitu. Termasuk ada anak perempuan yang nanya, Ustaz, bagaimana kalau perempuan Ustaz? Kan perempuan itu, saya sebagai perempuan yang muslimah kan gak mungkin nyosor duluan gitu. Nikahi saya itu kan ya malu gitu. Wong Khadijah saja dengan sindiran. Khadijah ketika pingin nikah dengan Nabi Muhammad itu dengan sindiran gitu. Apakah boleh wanita? Boleh wanita sebenarnya mengajukan, aku nikahin aku dong gitu, pacarin aku dong arek sana. Boleh gitu. Tapi saru malu kan gitu. Itu wanita itu tanya kepada saya seperti itu. Lah yang wajib nikah kan orang tuanya gitu.
Kalau orang tuanya enggak, saudara laki-lakinya. Gitu. Saudara laki-lakinya. Lah, kalau orang tuanya enggak, ya orang tua majasinya. Siapa? Gurunya. Saya bilang gitu. Dia langsung, lah kalau gitu Ustadz berhak juga nyarikan jodoh saya. Ya, itu yang nyarikan orang tua. Lah kalau anak laki-laki kan cari. Gitu, anak laki-laki kan cari. Kalau wanita yang nyarikan orang tua. Lek saat ini jarak nah, orang tua paling banyak, kamu sudah punya pacar belum? Kan begitu. Kalau enggak orang tua nyarikan. Nah, itu tadi. Bagaimana mengukur dengan di dalam peti? Hukum asalnya makruh. Kalau enggak ada penyebab. Kalau ada penyebab yang mengharuskan dia harus dipeti, hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Kenapa makruh? Karena asalnya orang meninggal itu adalah kembali ke tanah. Kalau orang itu ngerti, mesti dikasih bantalan tanah. Dikasih bantalan tanah. Kemarin ada yang meninggal itu yang itu kan pakai peti, dan petinya tidak boleh dengan 100% besi. Kan enek sing dari kayu, dan kayunya yang gampang hancur. Itu kayunya yang gampang hancur. Menan lek jenengan makam, ketika menaruh jenazah di makam, selain sambil baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, itu yang dibaca oleh Rasulullah. Di sini ada kan, nah, dasarnya itu sambil membaca itu Bismillah wa ala millati Rasulillah, sambil baca doa itu aturannya ini. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu naruhnya dengan pelan. Setelah ditaruh, ini ditempel oleh tanah. Yang biasanya gali itu sudah nyiapkan, sama tempelakan. Bagaimana? Dibuka kain kafannya, kan berlipat itu, ada 3 lapis. Dibuka, kemudian tanah itu ditaruh di pipinya. Jangan di luarnya kain, di dalamnya, sehingga nempel dengan ini persasat, artinya dia menempel di tanah. Nah, nempel di tanah. Ini perlu, dan keluarga biasanya yang paling berhak untuk melakukan itu. Nah, kadang-kadang boten, tidak berusaha untuk itu. Kalau orang tuanya, anaknya yang bilang. Nah, itu untuk penghormatan kita kepada orang tua kita. Dan orang lain kadang-kadang kan jembe apa? Gitu kan. Bagaimana anaknya sendiri yang menerima di bawah kemudian kasih. Nah, peti susah untuk itu. Makanya hukum asalnya makruh. Akan tetapi kalau tidak memungkinkan, maka menjadi wajib. Kudu gawe peti. Umpamanya kecelakaan hancur. Tidak bisa kalau tidak pakai peti, maka harus pakai peti. Atau penyakit menular. Kalau sekarang dibilang corona itu menular, harus pakai peti, ya sudah. Gak usah memaksakan diri, udah dibongkar, gak usah dihukum makruh umpamanya. Terus kemudian kena kabeh, ya itu namanya mafsadahnya jauh lebih besar. Gak boleh. Gitu. Bagaimana yang sudah terlanjur pakai peti? Ya memang dianjurkan pakai peti ya sudah. Gak usah bingung kok sepiye kok. Ya gak usah bingung. Oh enggak, Allah enggak akan susah. Orang yang matinya dengan dimakan serigala, itu dimakan harimau, sing mangan harimau 10. Coba goleki matanya yang satu dimakan harimau itu, matanya satu dimakan harimau yang sana, kakinya dimakan harimau yang satunya. Bagaimana caranya? Allah nanti ngumpulkan. Ya gak usah dipikir, gitu. Gak usah terus diakal. Allah sangat mudah. Mulane jenengan niku lho, maos Quran niku. Nabi Ibrahim ketika meyakinkan, ya Allah bagaimana kau cara menghidupkan orang yang mati. Dan Quran kan niku jelas dengan wa asli makna. Wis ambil
4 jenis burung. Gitu. Dalam tafsirnya itu ada merak di sana, ada 4. Gitu. Ketika ditafsir dilihat kenapa 4 jenis ini? Karena 4 jenis burung ini yang enggak bagus. Gitu. Yang enggak bagus. Contoh yang enggak bagus. Nah, ada merak, ada apa? Itu apa? Suka pamer, suka apa? Itu setelah itu kau hancurkan 4 burung itu. Hancurkan jadi satu, wis hancur cara saiki di blender. Wis petang hewan itu hancurkan jadi satu, setelah itu pisah di 4 tempat. Panggil yakti nakasanya, itu bahasa Al-Quran. Mereka akan datang kepadamu dengan cepat. Betul dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, dibuktikan dihancurkan setelah jadi satu, setelah jadi geladenan gitu, ditaruh di 4 tempat, dipanggil datang gitu. Subhanallah gitu. Afalam tu'min, kamu gak percaya tak? Jawabnya Ibrahim, ya temainna qalbi, untuk meyakinkan hatiku ya Allah. Seperti itu. Bagi Allah sangat mudah. Mulane jenengan gak usah bingung. Waduh, suami saya meninggal, kemudian karena meninggal di lautan dilemparkan ke laut. Piye kula kademen sekakean pikiran gitu saya. Bagaimana? Ya walaupun kita sebenarnya pingin memberi penghormatan yang terbaik. Ibu, penghormatan yang terbaik. Tapi enggak usah. Itu bagi Allah. Dan itu bukan berarti orang itu jelek. Enggak bisa. Oh, mati ini calon laut, guys. Enggak boleh gitu. Nah, sing mati kopong ya piye? Gitu. Ya enggak boleh kemudian yakin, wah aku wong elek. Oh, sing ngarani sing nemen elek. Enggak oleh. Wong ngrasani wong mati ae, nglata subul ambat ta gak oleh. Ngomongno eleke wong mati gak oleh. Senajan ancen elek. Gak oleh. Iku wala tasubul ambat terasa. Jangan kau pisui, gak oleh pisui wong sing wis mati. Ya wis, mereka yang sudah lalu. Dah. Kemudian lanjut. Bagaimana hukumnya otopsi? Otopsi itu jari dibelah, diedel-edel itu jadi otopsi. Asalnya hukumnya haram. Asal hukumnya haram otopsi. Kalau tidak ada cara lain, kudu diotopsi, maka boleh. Kalau sekarang ingin tahu penyebab kematiannya apa, katanya bisa dengan diotopsi. Itu boleh. Satu, keluarganya merelakan. Makanya banyak keluarga yang nggak mau kalau diotopsi. Wis katik dietet-etet wis gitu. Wis bapak mati. Nah, seperti itu. Nah, hukum asalnya haram. Hukum asalnya diotopsi itu haram. Tapi kalau ada sesuatu yang mengharuskan untuk diotopsi, maka jadi boleh. Masalah lain, sebab apa mayat dianggap keturunan Ibrahim? Ya, kok bukan Adam atau Nuh? Ini kaitannya dengan mayat yang ditalkin. Mayat yang ditalkin. Ada hadisnya talkin, ada hadisnya talkin, ada. Bahkan sahabat siapa itu menyebutkan, saya nanti kalau meninggal tolong perilakukan seperti Rasulullah memperlakukan para sahabatnya. Itu hukumnya orang yang meninggalkannya. Jangan nek mirengaken wong sing nalkin niku. Saya bacakan itu, tapi tidak saya terjemah. Lalu jenengan nek kula sing pas bacakan itu enggak pakan siro kok bakal ditekani malaikat itu. Ojo ndredeg lan gumeter. Itu sirone ditakoni sapa pangeranmu. Diambali maneh sapa pangeranmu. Kok diambalen kaping 3 sapa pangeran? Jawaban kanthi tegas. Pangeran Gusti Allah. Ngoten. Kitabku Al-Qur'an. Kiblatku Ka'bah. Terus Nabi Ibrahim persasat bapakku. Nah, itu kan ada. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Itu pertanyaannya di sini. Kenapa kok Nabi Ibrahim?
Di dalam Quran itu ada ayat anit tabi millata Ibrahim hanifa. Hendaknya engkau mengikuti Ibrahim, millata Ibrahim, agama Ibrahim yang hanifah, yang maha Ibrahim itu yang halus, yang lurus. Nah, itu kalau orang itu Islam itu diikutkan ke sana. Bapakku Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah orang yang mengikuti agama Allah, termasuk Nabi Muhammad. Walaupun kadang-kadang bukan keturunan Ibrahim, selagi Islam maka dia diikutkan menjadi anak cucunya Ibrahim, karena dalam Al-Quran ada ungkapan anit tabi millata Ibrahim hanifah. Begitu. Itu ungkapannya. Ini saya bacakan pertanyaannya biar jelas. Mengapa mayat itu dianggap keturunan Ibrahim di dalam Talqin, di mana dinyatakan Ibrahim itu ayahku, bukan Nabi Adam dan Nuh, padahal tidak semua mayat itu keturunan Nabi Ibrahim. Hal tersebut karena mengikuti firman Allah yang artinya hendaknya engkau mengikuti agama ayahmu, yaitu Ibrahim. Ya, dan ini ada penjelasannya, gitu. Ada penjelasannya. Ternyata banyak permasalahannya, termasuk bagaimana pindah jenazah yang sudah lama dikubur. Bagaimana orang Islam pindah menjadi Kristen? Bolehkah orang Islam pindah menjadi Kristen dikubur dalam kuburan Islam? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Ini ada dasarnya di dalam kitab Marqah Su'ud At-Tasdiq fi Syarhi Sulam At-Taufiq, sarahnya Sulam At-Taufiq, dan tidak boleh mengubur orang murtad di pemakaman Islam karena keluarnya dia dari golongan orang Islam dengan murtadnya. Itu. Bolehkah salat gaib untuk mayat yang berada dalam daerahnya? Salat gaib itu kan boleh, tapi untuk di daerah lain. Orang sini, tapi meninggalnya di Mekah umpamanya, atau di daerah lain, di luar daerah, atau di luar desa sudah disebut daerah lain. Apakah boleh? Boleh kalau satu daerah, asalkan kita syaratnya susah untuk menuju ke daerah itu. Susah untuk menuju ke daerah itu. Kalau luar daerah tidak masalah, tidak ada sebab. Gitu. Itu persyaratan sholat gaib itu artinya nggak ada. Jadi kalau mayatnya nggak ada, namanya sholatnya sholat gaib. Nek untuk ngarepe jenazah itu senajan gak ketok, namanya sholat mayit. Gitu, sholat mayit. Bahkan ada yang sholat di makam, kauman itu keri terus nang makam sholat. Namanya bukan sholat gaib, sholat jenazah. Salat jenazah. Gitu. Guru saya pernah praktek itu. Saya tahu ketika guru saya yang satu meninggal, guru saya namanya adiknya Ustaz Suhada itu dia di Mekah 8 tahun dikuliakan, begitu pulang kemudian dia ngajar, tahu kalau temennya itu meninggal. Datang saya kok itu lihat, kita lihat bagaimana. Ternyata dia sholat di atas kubur. Dia sholat di atas kubur. Kemudian ketika orang tua saya meninggal, saya perjalanan dari sini ke Jombang, ibu pun di makam, saya sholat di atas kubur ibu saya. Itu namanya sholat jenazah, karena ada jenazah di sana. Ada. Mana ada ini permasalahan. Kafir akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Wonge kafir. Tapi begitu akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia diterima? Tidak diterima. Niki kalau tidak diterima karena harus ada asyhadu, harus ada saya bersaksi, dan harus lengkap itu, harus anna Muhammad Rasulullah. Kalau hanya la ilaha illallah tidak. Lek masalah wong la ilaha illallah ora jannah, itu kan dia sudah Islam.
Dia sudah Islam kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mati. Dibahas. Engko piye apa mlebu neraka dhisik? Wis ora usah dibahas. Ya nek dosane akeh ya mlebu neraka dhisik, lek wis entek kok dimasukkan surga. Kan gitu. Hanya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada hadis. Hanya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadis Nabi 70.000 itu wong miliaran ya wong Islam. Lek kula jenengan ngarep niku ya mungkin kangelan lah. Tapi ya tidak masalah. Kalau berdoa tidak usah dihisab kan barangkali kan gitu. Nah, gitu. Jadi orang kafir kalau mengucapkan la ilaha illallah tidak masalah. Apakah boleh orang syuhada itu dikubur di tempat kelahirannya? Wong mati syahid itu dikubur kudu ten mriku. Itu. Mati syahid dunia akhirat maksudnya. Mati syahid karena perang. Itu dikuburnya nggak boleh kemudian dibawa ke daerahnya, kemudian enggak boleh. Urusan daerah nanti syahid enggak kali bro. Ya bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi aturannya orang yang syahid itu dikubur di situ. Nanti dia dibangunkan akan bangga dengan keadaannya dia. Ini masalah talqin mayit itu. Talqin mayit itu kan lakinu mautakum, itu hadisnya. Hadisnya sahih. Lakinu mautakum. Talqinono wong mati sira kabeh. Lah, orang yang merartikan mautakum, arti hakikinya itu adalah orang yang sudah mati. Itu. Yang artinya mautakum, orang yang akan mati, itu arti majazi. Makanya kalau orang mau mati di sini nalkin itu nuntun la ilaha illallah itu namanya nalkin sebelum dia meninggal. Arti dari hadis tadi itu arti majazi. Lah sing arti hakiki itu ketika dia sudah meninggal dituntun. Tapi pengaruh enggaknya ketika orang itu sudah meninggal itu kurang. Wong nduwang lek ditalkin ya kana gunane. Padahal kuwadane wong sami kali mengbuat terus ngapalno niku. Aku man rabbuka Allah rabbi, man nabiyuka Muhammad nabi, ma kitabul Al-Qur'an kita. Wapal. Mulai aku ditakoni 8 macem mbek malaikat mungkar nakir. Aku tak ngapalno saiki. Ora usah dihafalno. Jawabannya itu adalah pada amal kita. Lek amale apik iso jawab. Ngoten. Lek amale elek senajan apa niku ya ora iso muni. Ngoten. Dadi kana gunane ngapalno niku. Tapi untuk ngajar boleh. Kula ngapalno untuk ngajari anak-anak santri. Itu hadisnya Nabi annal mauta hakun soal mungkar wa nakir fihi hakun. Itu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur itu hak, benar. Makanya terus diajari. Pertanyaane napa tat? Kita koni ya man rabbuka? Jawabi Allah Rabb. Sapa pangeranmu? Gusti Allah. Man nabiyuka? Sapa nabi? Muhammadun nabi. Ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Al-Ka'bah kiblati. Ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Qur'an kitabmu. Lho lek ngulangi ngono gak masalah. Ngoten. Kula apa ngono lek kula ndapi gak iso jawab. Ngoten. Itu tujuannya talqin itu kalau saya gawe ngandani wong sing urip. Ulah lek diterjemah bener. Lek diterjemah bener. Lek kula mboten terjemah, tapi terus kula tambahi. Karena kita datang ke sini besok atau lusa kita ganti akan diantar. Mesti ini wong sing ngrungokno mesti dadi pelajaran lah itu. Sangku sembayang rawatib sunah rawatib kebebat dia sembayang wajib gak karu-karuan mestine gitu maca Quran krana dilem sedekah arang ikhlas. Wah, apa bekal saya? Seharusnya begitu. Harus ada pelajaran untuk diri kita. Ngaten.
ternyata banyak permasalahannya pindah mayit ke tempat lain. Bagaimana hukum pindah mayit ke tempat penguburan tempat lain? Ini pemindahan mayat ke tempat lain hukumnya haram, hukum asalnya menurut madzhab Syafi'i, sebab dapat menodai kehormatan mayat kecuali karena darurat. Sedangkan menurut madzhab Maliki hukumnya boleh dengan syarat satu, tidak terdapat kerusakan pada tubuh mayat. Dua, tidak menurunkan martabat mayat. Ketiga, pemindahan tersebut atas dasar maslahat. Itu boleh memindahkan. Kemarin ada kersamaannya, Ustaz, saya mau pindah ke Solo, bolehkah ayah saya itu saya pindah dari sini ke sana? Kalau masalahnya hanya itu, tidak boleh. Itu namanya bukan darurat. Aku cek cidak no tak jak rono. Kalau menurut Allah, orang meninggal di Mekah dimanapun itu sama. Oleh bahasa kalau dunia ini mau Gusti Allah kayak meja ini, gak usah kangelan. Jadi apa? Doa kita di sini untuk yang dimanapun itu sama dekatnya. Tidak rono tapi gak tahu didoakan, ya podo ae. Seperti itu. Gitu. But sholat jenazah diakhirkan karena menunggu ayahnya. Apa boleh? Boleh. Apakah boleh mengakhirkan sholat jenazah alasan menunggu ayahnya mayat datang? Diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan kondisi mayat berubah membusuk. Boleh itu artinya sakjane enak dilangsung. Boleh itu kan sakjane tapi enak dilangsung. Ngelek bosone Pak Ma'ruf piye? Mas yo teko kok gak bakal gak mayat iki urip. Ngono bosone Pak Ma'ruf piye gitu. Artinya apa? Sebaiknya dilangsung. Kalau mayat itu bagus, ingin segera mendapat balasan di alam barzakh sana. Oh, ada masalah? Ini sudah lewat banget untuk salat. Monggo kalau ada. Nggih, terus nanti. Nggih, terima kasih. Tidak saya temukan Rasulullah harus membacai gitu. Bahkan di sini ada pertanyaan sebenarnya. Ketika ada orang meninggal, kemudian yang meninggal itu mengeluarkan minuman untuk orang yang takziah, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh di sini. Ketika pas meninggal, kemudian yang keluarganya itu hukumnya makruh. Walaupun itu terdapat perbedaan pendapat. Kalau melihat dari Rasulullah, apakah Rasulullah kemudian membancai istrinya meninggal? Tidak. Kalau apakah Rasulullah menghauli Khadijah? Iya, menghauli Khadijah. Dan ketika haul itu Rasulullah menyembelih kambing. Rasulullah menyembelih kambing, kemudian dibagikan pada para sahabatnya. Gitu. Dibagikan pada para sahabatnya. Kita tidak usah bahas apa niate kanggo Khadijah apa tidak bahas ke sana. Ya, tidak bahas ke sana. Kalau memang diingatkan itu boleh, karena sedekahnya itu hartanya itu bukan hartanya si mayat, hartanya Rasulullah sendiri. Kemudian, tapi yang jelas di sana Rasulullah itu dia dalam hadis itu, dalam sirah itu seperti itu. Dalam sirah itu kemudian Rasulullah menghauli Khadijah sampai Aisyah nih Pak sampai cemburu karena Rasulullah selalu memuji-muji Khadijah, kan gitu. Kemudian disebutkan Khadijah dulu seperti ini membacakan manaqibnya. Tidak ada kalau dilihat dari Rasulullah. Kalau bagaimana sekarang orang sedekah itu, gitu. Sedekah itu perbedaan pendapatnya banyak. Satu, boleh asalkan harta si mayat itu sudah digunakan untuk kepentingan yang utama. Gitu. Apa? Satu, bayar utangnya, untuk merawat jenazahnya, pesan-pesannya. Tiga itu dilakukan. Gitu. Kayak ngubur, boleh dengan harta si mayat, boleh, dan memang seharusnya gitu. Pakai hartanya si mayat, kemudian beli kafan, bayar yang gali, itu pakai hartanya si mayat.
Nah, biasanya anaknya wis pokoknya duitku wis baik kepentingan itu. Yang kedua, hutangnya si mayat. Hutangnya si mayat. Sakjane mayat itu sakdurunge dikubur diselesaikan dulu hutangnya. Itu kan seperti itu Rasulullah pernah itu. Terus ada sahabat, saya yang nanggung. Ya sudah, saya nanggung. Ayo kita sedekah, kita makamkan gitu. Makanya sekarang pengumumannya le enten sing kagungan utang piutang jenengan hubungi kalih keluarga. Mestine terus ngeten. Mestine jenengan sanggup nggih. Keluarganya, saya yang nanggung hutangnya ayah saya. Nah, sepertinya seharusnya begitu. Sehingga hutang itu sudah dilimpahkan. Hutang itu bisa bebas kalau sudah dilimpahkan ke orang lain. Nah, itu. Hutang itu sudah bebas kalau sudah dilimpahkan ke orang lain. Yang ketiga, wasiatnya si mayat. Aku golek ninggal, tolong omahe pitu. Omah sing siji kok kekno iko. Sing nomor loro kekno Pak Giarto. Umpamane. Asal wasiat itu tidak lebih dari sepertiga dari harta mayat. Ngoten. Donyane sak miliar. Aku lek ninggal engko omah iko, omah mek donyane mek omah iko tok. Omah iko kekno iko. Gak oleh. Boleh ditunaikan asal sepertiganya. Ngoten. Nah, setelah itu digunakan untuk sedekah. Yang membolehkan untuk itu adalah ini adalah sedekah untuk si mayat. Saya kayak gunakan hartanya ini untuk sedekah. Yang dasarnya hadis Nabi tadi. Gitu. Saya sedekah untuk orang tua saya. Gitu. Itu dasarnya seperti itu. Ada, oke, itu dasarnya. Ada yang lain? Nggih, terus nggih. Nggih, Pak Basuki. Nggih. Nggih. Iya, seharusnya tidak boleh, karena di sana orang Islam dan tidak itu kan dari hubungannya dengan akhirat, hubungannya dengan akhirat. Kalau ke sana, assalamualaikum ya abi, ya umi, harus jadi satu persatu, donganone. Gitu. Kalau sudah terlanjur di situ untuk dipindahkan tidak memungkinkan, salami boleh harus ditujukan satu persatu. Gitu. Karena biar tidak umum, orang non muslim kan tidak boleh kita doakan. Itu haram mendoakan orang non muslim. Gitu. Maka doanya harus satu persatu. Saya, ayah saya, ibu saya itu sama-sama Islam, itu pun saya salam. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum ya Pak. Nah itu lebih baik kalau satu persatu. Kalau jadi satu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Gitu. Nah, kalau ingin memisah ya seperti tadi, doa itu agar terpisah ada sama. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimin. Jadi doa saya ini hanya untuk muslim dan muslimah. Gitu. Nah, makanya orang yang tahlil biasanya doanya kan gitu. Min ahli la ilaha illallah. Gitu. Doa saya ini untuk orang yang hanya ahli la ilaha illallah. Sing gak katut ahli la ilaha ora katut. Gitu. Makanya kalau memang sudah terlanjur dan tidak mungkin untuk dipindah, ya doanya jadi satu persatu seperti itu. Nah, namanya keluarga itu seperti Nabi Nuh oleh ngotot niku anakku lho gugu wong gak Islam gak manut awakmu kok manut awakmu baru itu saudaramu. Saudara itu ketika hanya di dunia saja. Saudara kita, keluarga kita ada yang non muslim, kita baik tapi urusan duniawi ngoten. Lek wis urusan enggak boleh, warisan gak oleh, nggak bisa menerima
orang yang beda agama. Gitu. Kita nggak bisa menerima dari mereka. Ayah kita non muslim, kita nggak bisa menerima warisan dari ayah kita yang non muslim. Gitu. Begitu pula kita Islam tapi anak kita nggak bisa dia menerima warisan dari kita. Yang boleh itu hibah. Hibah itu masih hidup. Jadi ketika kita masih hidup, tak kayak awakmu, gitu. Itu boleh hibah. Makanya anak pungut itu tidak bisa menerima warisan. Yang boleh itu hibah. Jadi kalau kita nggak punya anak, adanya anak pungut, harus ada akad di sana. Nak omah iki kang bawa. Gitu. Kalau tidak ada situ, anak itu nanti makan barang haram, bukan miliknya. Nah itu harus ada akad. Itu. Makanya sebaiknya ketika kita sedekah itu waktu sehat, waktu masih hidup. Waktu itu. Dan namanya hibah itu sedekah itu kasihkan gitu. Kok aku lak gak duwe, ya wis jagane sangune mati ya biasa kau usah akeh-akeh. Nah, ada hadis sebaik-baiknya meninggal itu adalah apabila meninggalkan anak dalam keadaan kaya. Ada hadisnya gitu. Jadi sugih oleh atau meninggalkan harta untuk mereka. Ngaten nggih. Sampun. Ngaten nggih, maaf waktunya. Nah, ini mau ada yang senang, ada yang sekarang dan yang kita kaji bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an katsiran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.